Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa kembali menyapa sahabat-sahabat komunitas pengamal ilmu magnet rezeki, terutama dalam kegiatan saat ini live Magnet Rezeki for Family. Bicara family memang tidak akan pernah selesai jika kita berhenti untuk terus belajar, maka urusan terkait dengan family itu tidak akan bisa mendapatkan sebuah sakinah, yaitu ketenangan. Nah, pada kesempatan ini Bunda Ucu doakan mudah-mudahan nih sahabat-sahabat yang sudah bergabung di live Magnet Rezeki for Family ini senantiasa Allah jadikan keluarganya keluarga yang semakin sakinah, mawadah, warahmah. Dan insya Allah pasangannya juga tentu membawa ketenangan dengan membawa cinta dan kasih sayang sehingga pasangan kita tentu semakin taat dan setia. Dan insya Allah anak-anak yang berada di dalam lingkungan orang tuanya, ibu dan ayahnya yang senantiasa bahagia, maka insya Allah anak-anak pun akan menjadi anak-anak yang bahagia, anak-anak yang solih dan solihah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kalau kehidupan kita bahagia, anak-anak soleh solihah, insya Allah rezekinya akan semakin deras mengalir seperti air bah. Dan kita akan mengalirkan kembali kepada orang-orang yang kita kasihi, insya Allah orang terdekat, bahkan orang-orang yang mengenal kita. Sedianya kalau kita dimurahkan rezeki oleh Allah, maka kita pun akan murah kembali untuk terus berbagi. Nah, insya Allah Bunda doakan sahabat-sahabat Magnet Rezeki for Family yang sudah hadir pada kesempatan ini, ya Allah berikan rezeki yang berlimpah dan berkah. Yang menjawab salam Bunda Ucu, insya Allah hidupnya lebih tenang, lebih bahagia, lebih mulia, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehidupan pun semakin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat kesempatan oleh Allah untuk bertatap maya. Diberikan kesempatan untuk kembali belajar. Diberi kesempatan untuk saling mendoakan. Kemudian diberikan kesempatan untuk membersamai keluarga kita tercinta. Insya Allah kesempatan ini yang senantiasa kita syukuri, maka akan Allah berikan nikmat-nikmat berikutnya. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang patut dan seharusnya kita teladani bagaimana Nabi kita telah mencontohkan banyak hal dalam membangun rumah tangga, dalam mencurahkan kasih dan sayangnya untuk keluarga terdekat, keluarga inti dan juga keluarga jauh, bahkan bagi umat. Kasih sayangnya terpancar sehingga kita merasakan sampai saat ini insya Allah dengan kekuatan diri dan keyakinan diri kita akan mendapatkan syafaat di kiamul akhir nanti. Amin ya Allah, amin ya Robbal Alamin. Sahabat-sahabat Magnet Rezeki for Family, hari ini yang sudah hadir ya Bunda doakan ya, selalu doakan senantiasa ya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah untuk mempraktekannya satu persatu ilmu magnet rezeki yang selama ini sering kita kaji, sering kita pelajari dari berbagai narasumber dan tentunya dari sumber utama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diramu khusus dipersembahkan kepada kita pengamal ilmu magnet rezeki yaitu Ustadz Nasrullah
sebagai pramunya dan kita mudah untuk mengunyah, aduh mengunyah ya. Kemudian kita mudah untuk mempelajari dan kita mudah untuk mempraktekkan atas petunjuk Allah. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat semua, hari ini Bunda sedang dalam perjalanan menuju Tegal, ya, dengan Ayah Hafid, dengan Pak Agus, dengan Aiden, ya, dengan pasangan-pasangan, dengan Pak Arif Bar, bahkan sudah ada gurunda kita juga di sana, ya, karena ada eh, Ibu Agustin ya dari Tegal yang akan mengadakan acara ya acara pernikahan putranya dan beliau nanti insya Allah di Tegal itu membuka cabang pesantren Khairul Rozikin. Nah insya Allah dengan silaturahmi ya kita akan dimudahkan rizki kita, dibukakan pintu rizki dari silaturahmi. Nah mohon doanya ya mudah-mudahan dengan adanya amanah dari manajemen Magnet Rezeki, ya Bunda mengisi MR for Family pada kesempatan ini, tetap ini harus bisa berjalan. Nah, Alhamdulillah, terima kasih teman-teman dari mana aja, silahkan hadir, saling mendoakan di kolom komen ya supaya nanti nampak kehadirannya. Jadi kita bisa saling ada energi yang kita pancarkan, ada energi yang memang tersalur kepada sahabat-sahabat yang memang sedang belajar pada kesempatan ini. Sahabat-sahabat semua, hari ini kita belajar bagaimana membangun kepribadian ya keluarga Magnet Rezeki ya. Nah, ini insya Allah yang namanya ya kita awali dulu dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semua, kata membangun. Nah, berarti kalau kita membangun itu butuh ya benda-benda ya, kemudian yang memang disesuaikan dengan kebutuhan bangunan yang akan kita buat ya seperti contohnya kita akan membuat properti, kita akan membuat bangunan. Nah, tentu kita butuh bahan-bahan bangunan apa saja? Ya, tentu kita butuh pasirnya, kita butuh apa? Bata atau mau batako, kita butuh pasir splitnya, kita butuh semennya, kita butuh apalagi kayunya, kita butuh besinya. Nah, bangunan-bangunan yang kokoh tentu itu dibutuhkan bahan-bahan yang punya kualitas baik. Nah, tentu kalau sekarang perbandingan bangunan kita akan membuat satu bangunan yang kokoh, ya bisa kita bandingkan seumpamanya ini 3:2, kayaknya kurang, ini harus sekian ukurannya. Nah ini harus ahli-ahli properti ya yang buat perbandingan. Dan tentu kualitas barangnya juga, bahan-bahannya juga harus bagus. Wah ini besinya yang memiliki diameter berapa nih, kayak gitu ya. Nah apakah ini besinya besi biasa atau besi yang memang kokoh. Kemudian corannya, pondasinya nanti corannya itu harus seperti apa. Nah, itu tergantung dari kualitas bahan-bahan yang akan ya kita sediakan. Maka selanjutnya arsiteknya. Kalau bangunan kita ingin bagus, ingin indah, nah arsiteknya pun harus mengambil arsitek yang profesional. Nah, sedangkan kalau kita hanya sekedar apa nih, sekedar coba-coba ya, kemudian kita kan banyak nih di Google ya. Udah tinggal cari aja deh gitu. Ini kata arsitek ini begini. Kita hanya niru-niru saja kan, tapi kita tidak ahli. Apa yang terjadi nanti? Yang terjadi nanti bongkar pasang. Wah ini kayaknya nggak cocok. Wah ini kayaknya kurang perhitungan. Akhirnya dibongkar lagi, berantakan lagi ya. Kemudian banyak sekali debu-debu yang ada di sekitar rumah kita. Nah, itu karena kurangnya sebuah ilmu serta kurangnya ada perencanaan. Nah, dalam membangun keluarga, di sini kita membangun. Kita persiapkan terlebih dahulu sebelumnya ilmu. Nah, setelah kita memiliki ilmu bagi pasangan, bagaimana ini kita harus berumah tangga, gitu ya. Nah, sekarang, oke, kalau sekarang ilmu arsiteknya itu dari Allah, ya. Allah itu jelas-jelas sudah
menyampaikan sebuah pesan yang sangat kita kenal setiap dalam pernikahan. Banyak dari Qori membacakan ayat surat Ar-Rum itu ayat 21 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, jadi jelas berarti kita ini betul-betul ingin sekali kehidupan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawadah, rumah tangga yang warohmah. Jadi telah di tanda-tanda kebesaran itu menciptakan pasangan-pasangan untukmu. Jadi kita ini ingin sekali ya keluarga yang sakinah kita bangun, berarti keluarga yang tenang. Keluarga yang tenang ini harus bagaimana? Yang pertama mungkin kita kan harus memahami terlebih dahulu pasangan kita dan juga kita mengenali diri kita. Kita mengenali diri kita seperti apa? Nah, di sini kita harus tahu mengenali diri. Nah, mengenali diri yang pertama kekuatan. Kekuatan kita, kira-kira kita memiliki kekuatan apa? Ya. Nah, mulai dari kekuatan keilmuan. Seumpamanya, oh, saya belajar ilmu parenting. Tulis di situ kekuatan ilmu parenting. Sampai sejauh mana ilmunya. Nah, kemudian kita memiliki kekuatan ilmu agama. Nah, di mana aja kekuatannya. Nah, kita lihat dulu dari sisi keilmuan. Kemudian kelebihan kita apa lagi? Oh, terkait dengan skill. Oh, saya memiliki kelebihan bisa memasak. Nah, memasak seperti apa? Nah, itu dipetakan. Ya, kemudian oh saya punya kelebihan terkait dengan skill berbicara gitu ya sebagai motivator atau trainer. Nah, di situ ya trainernya yang lebih spesifik, trainer di bidang apa? Ataukah bidang pelayanan, apakah trainer public speaking atau trainer magnet rezeki ya. Nah, jadi para trainer magnet rezeki ini bukanlah kami ini para ustadz atau ustazah, tapi kami ini para pendosa yang ingin menyampaikan satu ayat atau tentang kebenaran dari ilmu magnet rezeki. Ya, mudah-mudahan kami bisa merubah diri ya dengan kami menyampaikan sedikit demi sedikit, akhirnya kami pun tersadarkan. Seperti itu. Nah, kemudian skill apa lagi? Nah, itu dipetakan setelah kita mengetahui kepribadian kita, kelebihan kita. Nah, kita akan membranding diri kita. Oh, alhamdulillah nih saya sebagai ayah atau sebagai ibu atau sebagai pasangan yang memiliki kelebihan ini. Oh, saya pandai nyanyi. Nah, itu skill juga ya. Sehingga nanti satu waktu kita sedang bersama dengan pasangan, ya kita boleh bernyanyi di kendaraan ya, bernyanyi di satu tempat gitu ya untuk melakukan aktivitas yang membuat hati ini semakin tenang. Oh, saya pinter ngaji. Ya, berarti pasangan belum. Nah, itu skill kita. Berarti nanti kita ajarkan pasangan kita dengan ya mengajarkan tidak seperti menggurui, seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, kita lihat kenali siapa? Kenali pasangan kita. Nah, biasanya kalau kita mengenali pasangan kita, nah itu terjadi apa? Terjadi ketidaksepakatan. Ketidaksepakatan apa? Ah, saya nggak kayak begitu. Ah, saya nggak begitu. Ibu nggak tahu aja. Nah, caranya adalah Bapak dan Ibu bisa yang pertama menggali potensi, ya mengenali diri. Oh, saya bisa A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, berikutnya kita kenali pasangan kita. Apa kelebihan dia di mata kita? Nah, ini yang pertama membangun kan seperti itu. Kita memilih ke toko bangunan, kita pilih dulu nih, ya spesifikasi bataknya seperti apa, batakonya seperti apa. Oh, ini kelebihannya begini. Oh, ini kekurangannya ini. Nah, berikutnya sesuaikan dengan apa budget yang kita miliki. Begitu juga kita kepada pasangan, ya.
Dalam membangun, maka kita kenali, kita berikan tuh penilaian kepada pasangan kita. Oh, ayah Hafid orangnya sabar gitu ya. Kemudian ayah Hafid orangnya penyayang. Kemudian menurut Buddha Ucu nih ya, ayah Hafid senantiasa mengayomi. Kemudian ayah Hafid tidak pernah marah. Nah, kayak gitu contoh. Nah, kita berikan tuh nilai-nilai kelebihan pasangan kita kepada pasangan gitu. Bisa juga nanti ayah Hafid juga bisa menilai, ya menilai Bunda seperti contohnya Bunda Ucu bawel gitu kelebihannya sehingga kalau lagi jalan-jalan di kendaraan itu nggak sepi rame gitu. Nah, sekarang coba dituliskan dulu nih sahabat-sahabat FB yang sudah hadir di sini. Kira-kira sahabat-sahabat semua ini kelebihannya apa? Nah, coba ditulis. Ada yang pede, ada yang nggak pede gitu ya. Ada yang tidak pede. Tidak pedenya kenapa? Ya kayaknya aku kok sombong gitu ya. Bukan sombong, tapi justru kita sedang mensyukuri. Bukan sombong sekali lagi, tapi kita sedang mensyukuri karunia yang Allah beri kepada kita tentang kelebihan yang kita kenali gitu. Ada yang pede, ada yang nggak pede gitu. Nah, nih feedback nanti suaranya. Oke ya. Jadi di sini coba Bunda Ucu mau tahu Bu Indras. Nah ya Bu Indras. Mana nih Bu Indras? Nah di sini ada hadir Bu Indras. Coba Bu Indras, kelebihannya apa ya? Nih saya butuh duit buat kebutuhan sekolah anakku gitu. Ya amin. Insya Allah ya. Allah cukupkan ya. Silakan nih Bu, ada Bu Armaini Meni ya. Nah kira-kira kelebihannya apa? Kemudian Bu Artika Mela ya dari Lampung. Nah, kelebihannya apa? Itu silakan dituliskan ya. Kalau sekarang kita sudah bisa menuliskan Ibu Gusminar ya, kemudian Ibu Rina dari Kendari ya, Ibu Dewi Anjani, kemudian Ibu S Taman Maiti ya dari Bali. Masya Allah. Nah, coba kenali, tuliskan di sini, boleh tuliskan dulu ya satu atau dua kelebihan diri kita yang sudah kita ketahui ya, yang sudah kita sadari gitu ya. Silakan coba tuliskan di kolom komen. Nanti kita aminkan supaya apa? Supaya semakin meningkat ya rasa percaya diri terkait dengan potensi diri. Itu yang dimaksud dengan membangun terlebih dahulu ya. Kemudian keluarga. Nah, sekarang kalau kita bicara keluarga, Bapak dan Ibu, yang namanya keluarga adalah sekelompok atau sekumpulan yang terdiri dari ayah, pasangan ya, ibu, kalau sudah punya keturunan dan anak. Itu adalah kelompok kecil yang setelah kita sudah rencanakan yang namanya membangun, maka di keluarga itu kita akan semakin apa? Semakin memahami ya. Nah, bagaimana nanti berkomunikasi dengan pasangan? Nah, jadi kalau sekarang sudah jelas ada suami, ya ada pasangan kita bernama suami tadi, tentu kita harus menempatkan dia sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagai pemimpin. Ya, itu di keluarga. Jadi kalau ada dua pemimpin, bundanya jadi pemimpin, ya kemudian suami jadi pemimpin, akhirnya banyak yang buat aturan, banyak yang memimpin, nanti bingung siapanya, anak-anaknya yang menjadi bingung. Saya harus ikut siapa? Saya ikut ayah, ya aturan ayah, atau saya harus ikut aturan siapa? Ibu. Jadi bingung. Jadi apa yang harus dilakukan? Tetap kita mengikuti petunjuk dari Allah. Petunjuknya yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Biarkan suami yang memegang kendali. Ya, sekali lagi suami yang memegang kendali sebagai pemimpin. Jadi kalau sudah ada sosok pemimpin, kalau memang ternyata peraturannya, aturannya dibuat kurang sreg dengan kita, maka kita bicarakan dalam sebuah musyawarah. Nah, kayak gitu ya. Jadi keluarga itu terdiri dari siapa? Di dalamnya juga ada yang namanya mungkin ada ibu kita, ada mertua kita, ada adik atau ponakan yang ikut dengan bersama dengan kita, atau ada khodimat yang membersamai kita. Itu yang disebut dengan keluarga.
Nah, kita harus tahu ya spek masing-masing. Nah, kalau khodimat datangnya dari mana? Oh, dia dari Tasik seumpamanya. Nah, berarti kita harus tahu karakternya, karakter budaya orang Tasik seperti apa. Oh, ini khodimatnya dari NTT. Kita harus tahu karakter orang-orang NTT seperti apa. Sehingga nanti keluarga itu akan menjadi keluarga yang sakinah. Sakinah itu tenang ya. Kemudian mawadah, akhirnya tumbuh cinta. Cinta kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di diam di satu atap, satu rumah dengan kita, yaitu keluarga kita. Kemudian cinta dengan siapa? Anak-anak ya, dengan mertua kita, seperti itu. Satu sama lain saling mencinta. Akhirnya tumbuhlah warohmah, Rahman dan Rahim yang memang sudah Allah berikan kepada kita sifat tersebut ya. Dari Asmaul Husna itu Ar-Rahman Ar-Rahim ditempatkan di pertama. Ya, ya Allah, ya Rahman. Nah, seperti itu kan? Jadi, kita itu memiliki sifat-sifat yang memang telah Allah berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita membangun ya Rahman tadi, kasih sayang tadi dengan saling mengerti. Akhirnya tumbuh cinta, tumbuh apalagi tadi ketenangan di dalam keluarga. Nah, berikutnya ya di sini membangun keluarga berkarakter. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan berkarakter ya. Jadi yang namanya karakter itu harus kita tahu ada yang namanya persona, ada yang namanya person ya. Nah, kalau persona itu tentu yang disebut dengan topeng yang ditampilkan. Jadi persona itu topeng atau yang ditampilkan, yang nampak. Bisa jadi kita kelihatannya tuh murah senyum gitu ya. Kemudian bisa jadi kebalikan, kita kelihatan jutek, kita kelihatan judes. Itu personanya yang ditampilkannya. Orang yang melihat kita dari luar, brandnya ini Bunda Ucu ini ramah nih gitu ya. Bunda Ucu ini seneng senyum nih. Oh, Bunda Ucu ini bawel seumpamanya. Itu personanya. Tapi kita kenal nggak dengan personnya, dengan kepribadiannya? Belum tentu. Nah, untuk itu ya ada sosok kepribadian yang memang harus kita kenal dari masing-masing pasangan kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang terlibat di rumah tangga kita, yang berada di sekitar kita. Nah, jadi banyak sekali penemuan-penemuan ya, cara mengenal ya karakter seseorang. Itu silahkan dipelajari oleh Bapak dan Ibu. Tentu ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu magnet rezeki, ya mengenal karakter itu dengan cara apa? Memuliakan dan membahagiakan orang lain. Itu terkait dengan karakter. Maka itu feedbacknya, it's all come back to you. Kalau kita sudah memuliakan, membahagiakan orang lain, maka orang lain akan membahagiakan dan memuliakan kita, dan tentu Allah akan ridho kepada kita, maka kita akan dimuliakan oleh siapa? Oleh Allah. Nah, sahabat-sahabat semua, terkait dengan karakter, yuk sebentar lagi kita akan coba undang ayah. Ya ayah, silakan ayah. Gimana? Ayah lagi kurang enak. Oh, maaf ya, ayah lagi kurang enak perutnya. Ayah lagi kurang enak perutnya, mohon doa karena mungkin angin ya. Jadi dalam perjalanan, jadi Bunda Ucu aja yang akan membahas terkait dengan karakter. Sahabat-sahabat, ternyata anak-anak kita ini akan mengikuti apa yang ada di depannya, yaitu idolanya. Nah, jadi sekarang kita sebagai orang tua harus paham, kalau anak perempuan ya, itu dia harus dekat, harus ada figur seorang ayah. Karena kedekatan anak perempuan dengan ayah itu pengaruhnya 75%. Ya, 75%. Kalau dia mendapatkan ayoman, mendapatkan figur, mendapatkan ketenangan dari sosok ayah, maka dia tidak akan pernah mencari sosok laki-laki di luar sana yang menjadi pengganti dari sosok ayah. Nah, untuk itu
kehadiran ayah bagi anak perempuan itu sangat dibutuhkan. Ya, silakan. Nanti bagi-bagi kalau anaknya ada 5, ya silakan. Ada spesial khusus waktu me time bersama anak perempuan nomor 1. Nah, itu berikan 75% kasih sayang, perhatian, teladan untuk anak-anak perempuan kita. Kalau ibu bagi anak perempuan cukup 25%. Nah, 25% otomatis karena sudah ada. Kenapa kok cuma 25%? Karena sudah ada karakter pribadi wanita yang dibawanya secara fitrah gitu ya. Nah, kebalikannya bagaimana kepribadian? Kebalikannya kepribadian yang harus kita pahami bagi anak perempuan, anak laki-laki, maaf. Nah, kalau anak laki-laki nih ya sahabat-sahabat Mandat Rezeki for Family, anak laki-laki itu harus didekatkan dan harus mendapat sosok ketenangan dari siapa? Dari seorang ibu sebanyak 75%. Nah, 75% inilah justru yang akan menjadikan anak laki-laki kita dewasa nanti, besar nanti, dia akan memahami pasangannya. Dia akan memahami istrinya. Dia akan menghargai mertua wanitanya. Nah, disitulah kita sekarang paham ya bahwa anak perempuan butuh sosok ayah 75%, anak laki-laki butuh sosok ibu ya 75%. Nah, mohon maaf ya agak ribut. Nggak apa-apa ya. Mohon maaf. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya amin, Ibu Laili Hanun. Syafakallah ayah. Ya amin, amin, amin. Jazakillah ya. Sudah mendoakan ayah. Nah insya Allah ya ayah kalau anginnya udah keluar, insya Allah sehat lagi. Dengan apa? Dengan model terapi yang memang ayah sudah pelajari gitu ya. Oke. Jadi coba ditulis ya sama Bapak dan Ibu terkait dengan kebutuhan kedekatan antara anak laki-laki dan anak perempuan supaya nanti yang baru gabung bisa membaca ya dan bisa melihat ini siaran ulangnya ya. Jadi anak perempuan sekali lagi butuh sosok ayah 75%. Ya, 75% sosok ayah. Supaya apa? Tidak mencari pengganti di luar sana, ya. Pengganti laki-laki di luar sana karena dia sudah terbutuhi kebutuhan tangki cintanya. Ya, tangki cinta dari seorang ayah. Nah, jadi para bapak nih yang hadir pada kesempatan di Forum Magnet Rezeki for Family ini, yuk sosok ayah harus betul-betul ya memeluk ya kemudian memberikan support bersama dengan anak gitu ya betul-betul me time itu boleh ya ajak jalan ajak bersepeda ajak bermotor dibonceng sama ayah gitu ya kemudian di kendaraan berdua saja dengan anak ngobrol bincang-bincang kayak gitu ya nanti akhirnya dia itu akan merasa cukup gitu ya, cukup perlindungannya dari sosok ayah yang memang mengasihinya, memberikan ketenangan bagi dirinya. Ayah juga enak dipakai curhat oleh siapa? Oleh anak perempuan ya. Nah, kalau anak laki-laki butuh sosok apa nih? Sosok ibu 75%. Berapa persen? 75% sosok ibu. Nah, bagaimana nih kalau ibunya bekerja gitu kan? Nah, kalau ibu bekerja berarti biasakan bangun di awal itu sudah membersamai anak laki-laki. Ya, sarapan bersama dengan anak laki-laki, membuatkan sarapannya, ya minimalnya membuatkan susu, menyediakan roti gitu ya. Kemudian berikan kepercayaan kepada dia sebagai laki-laki.
Ya, katakan, ungkapkan ya apa yang ingin jadi harapan ibunya. Contoh, saya punya anak laki-laki satu. Ya, setiap saya ketemu dengan dia, saya sentuh hatinya, saya sentuh pikirannya. Karena dia anak thinking, ya anak yang senantiasa berpikir dengan rasio, dengan cara sistematika juga. Saya urut tuh, saya runut ya. Ade itu anak laki-laki. Ade akan menjadi pengganti dari ayah. Apalagi Ade punya kakak perempuan kembar. Nah, Ade ini akan menjadi apa? Menjadi sosok yang tempat ya berlindungnya, minta dijaganya kakak-kakak kalian sama Ade. Jadi walaupun namanya Ade, tetap kamu adalah laki-laki. Ibu bangga, ibu bahagia, ya punya anak laki-laki di keluarga ini. Kayak gitu. Jadi dia pun kesentuh. Jadi kalau dia melanggar sedikit aja aturan, kita sentuh lagi ya. Coba dipikirkan. Karena dia anak thinking, saya selalu mengangkat kata itu dengan coba dipikirkan. Berapa waktu yang kamu gunakan dengan bermain game? Sementara berapa waktu yang kamu gunakan untuk bersama dengan Allah? Nanti dia nangis tuh, suka agak-agak melo gitu ya. Karena yang kita sentuh pikirkan. Tapi kalau anak perempuan, Bunda Ucu ini anaknya anak intuiting ya. Jadi anak Bunda Ucu cukup dibilang begini, coba deh kamu bayangkan ya, seandainya nanti kamu jadi ibu. Nah, seandainya nanti kamu punya pasangan. Nah, kayak gitu, bayangkan. Karena dia anak intuiting. Nah, mereka itu senang. Nah, disitulah kita mengenali karakter satu persatu di keluarga, sehingga kita mudah untuk masuk menasehati mereka. Itu terkait dengan karakter. Ya, jadi ada karakternya anak kita ini yang introvert, ada yang ekstrovert. Ya, kalau dalam ilmu psikologi, ya anak-anak introvert itu anak-anak yang nyaman dengan kemandirian, dengan kesendirian. Ya justru anak kalau yang introvert atau pasangan yang introvert, kemudian dia itu dipaksa untuk melakukan aktivitas fisik yang berlebihan atau bicara atau bersama dengan orang, berkumpul dengan orang banyak, dia akan kelelahan, dia akan capek gitu ya. Nah, karena memang anak-anak introvert itu dia lebih bisa berpikir, lebih bisa kreatif kalau dia bisa menenangkan dirinya dalam satu tempat sehingga nanti ada ide-ide gitu ya, ada kreativitas, ada gagasan, ada segala sesuatu yang bisa menjadikan dirinya itu bermanfaat. Itu orang introvert. Jangan paksa dia untuk ya tampil seperti anak-anak ekstrovert. Kalau anak ekstrovert tentu mengeksplor dirinya itu di luar. Terlihat sekali. Nah, hati-hati nih juga nih teman-teman semua. Kalau anak ekstrovert kan pengennya tuh keluar, pengennya gerak gitu ya. Justru dia akan capek, akan lelah kalau terlalu banyak istirahat. Sebaliknya ya, dia akan capek, akan lelah kalau terlalu banyak istirahat. Bunda Ucu pernah bikin status ya di WA. Aduh capek nggak ngapa-ngapain. Nah gitu. Jadi kalau orang ekstrovert nggak ngapa-ngapain tuh capek. Ya, orang ekstrovert tidak melakukan aktivitas justru akan capek. Kalau orang introvert ya dia melakukan aktivitasnya harus di kesendirian, direnungkan gitu ya, baru dia bisa explore seperti itu. Jadi kalau kita sebagai ibu banyak ilmu, sebagai ayah banyak pengetahuan, maka kita akan dimudahkan untuk menghadapi persoalan-persoalan di rumah tangga. Jadi kita tidak teriak-teriak, tapi justru kita dengan ketenangan membangun sakinah di rumah tangga kita. Nah, kemudian berikutnya lagi, bagaimana membangun karakter kepribadian magnet rezeki. Ya, kita jangan menuntut dulu kepada anak-anak kita. Justru, oh siapa nih? Akad Raya izin mau siap-siap ke mana? Maghrib. Oh iya, selamat menjalankan aktivitas ibadah sholat maghrib ya, Bu. Bapak Akad Raya. Kemudian ada Bu Suprapti Amodiono. Waduh, anak saya 3 laki-laki semua. Wah, Masya Allah ya, disyukuri. Nah, baik. Sekarang kalau ibu anaknya laki-laki tiga-tiganya.
Kemudian ibu berharap nih, atau bapak di sini ada yang berharap ingin punya anak perempuan. Ya, kemudian istrinya hamil, ya, dia akan punya keturunan lagi. Harapannya, harapan besarnya apa? Pengen yang terlahir itu jadi anak perempuan. Ternyata pas lahir anak laki-laki lagi. Nah, jangan sampai terlontar dari lisan kita, ya baik ibu atau kalau ibu jarang ya, ayah punya pasangan kita bilang, ya laki-laki lagi, aku kan pengennya perempuan. Nah, itu akan menjadi vibrasi. Akan menjadi vibrasi. Vibrasi itu apa? Getaran yang akan langsung terpancar kepada buah hati kita. Kemudian setelah itu, si ayah apalagi memberlakukan anaknya seperti anak perempuan. Ya mungkin karena anaknya laki-laki dibelikan, seumpamanya karena ayahnya pengen anak perempuan dibelikan boneka. Nah, jangan salahkan anak kalau tumbuh dia menyukai apa sih? Menyukai laki-laki gitu. Karena dia dianggap sebagai sosok perempuan oleh siapa? Oleh pasangannya. Jadi nanti dia jadi gay. Nah, itu munculnya fitrah seharusnya dilawan karena apa? Adanya harapan keinginan dari pasangan kita. Nah, jadi hati-hati. Kalau anaknya perempuan, tiba-tiba istrinya hamil, pengen lagi nih laki-laki, yang keluar perempuan lagi. Itu langsung suami bilang, ya perempuan lagi, Abi nggak ada temennya. Nah, itu jadi vibrasi. Hati-hati, kalau itu sudah menjadi vibrasi, kemudian apalagi diberlakukan, dibesarkan oleh ayah dan ibu dengan perlakuan seperti laki-laki, maka anak kita kalau jadi lesbi, suka sama perempuan, itu jangan juga menyalahkan. Pasti ada faktor yang tidak tepat, ya. Jadi sekarang ayo cross check, dilihat lagi, tetap disyukuri, apapun yang Allah beri pasti yang terbaik tentunya untuk keluarga kita. Jadi jangan sampai salah dengan fitrah seksnya, ya. Fitrah seksnya itu maksudnya apa? Ya dia kalau perempuan ya perempuan, ya kemudian kalau laki-laki ya laki-laki, terima dan berlakukan dia sebagaimana seharusnya, ya. Nah, berikutnya lagi ya terkait dengan manet rezeki ke dalam keluarga, kita terapkan perlahan-lahan dengan penuh kesabaran, tentu dimulai dari kita. Ibu disiplin kata, ya. Kadang memang kita harus mengingatkan dan kita bicara sama anak-anak, yuk. Sekarang kita sedang punya kurikulum disiplin kata. Jadi kalau kita berangkat, kalau kita bicara, kalau kita berkomunikasi, yuk tolong jangan sungkan-sungkan, sampaikan aja ke ayah atau ke ibu. Saya sering tuh kalau di jalan, ya macet. Anak saya langsung bilang, bukan macet, tapi penuh. Nah, kita jangan sampai juga egois. Kamu gitu doang. Jangan, tapi justru harus terima kasih ya. Sudah mengingatkan bunda, sudah mengingatkan ayah. Oh iya, jalanan penuh. Nah, anak akan merasa dihargai. Karena kita pun sudah mulai memuliakan atas apa yang sudah disarankan oleh anak kita. Nah, kemudian apalagi setelah itu? Ya kita biasakan ya ilmu manet rezeki itu dalam sebuah keluarga. Pertama, ya teman-teman ya ajak keluarga untuk LOP, ya Law of Projection dengan apa? Dengan perencanaan di keluarga. Ya, itu kan yang belum punya kalender, yang bonusnya apa nih? Perencanaan di tahun 2022. Itu segera buat ya, segera pesan. Kalau udah pesan atau punya kreatif dibikin banner ya, ditempel di belakang lemari atau di tembok. Nah, itu harus disaksikan oleh keluarga. Ibu contoh terkait dengan spiritual. Satu, Bunda pengen tahajud setiap malam tanpa bolong-bolong. Itu checklist. Kemudian nanti disampaikan ke anak, tolong ya ingetin ibu. Kemudian bunda dalam hal spiritual ingin sholat tepat waktu. Ingetin bunda ya. Nah, berikutnya lagi apa? LOP-nya, spiritualnya. Bunda ingin
satu hari satu juz ya membaca tadarus Al-Quran. Jadi kalau sebulan itu 30 juz ya Bunda udah hatam. Itu disampaikan. Nah kemudian apalagi terkait dengan knowledge, pengetahuan. Nah di situ sampaikan saya pengen ikut kelas TOMR, Training Online Magnet Rezeki. Di LOP kan ya. Nah, mulai dari training online Magnet Rezeki level 1, kemudian nanti lanjut level 2, kemudian lanjut nanti kita ikut training for trainer gitu. Nah, berikutnya lagi Bunda pengen ikut camp online atau camp offline atau Bunda pengen ikut kajian Magnet Rezeki atau Bunda ingin ikut privat training Magnet Rezeki, itu dicantumkan, ditulis di kolom impian kita atau kita sekat-sekat lah ya LOP itu supaya nanti lebih terpetakan. Itu yang terkait dengan knowledge. Oh nambah lagi skill apa? Oh Bunda mau nambah skill kuliah lagi S3 menjadi doktor seumpamanya seperti itu ya. Nah itu ditulis pendaftarannya mulai dari tahun 2022. Kemudian apalagi knowledge-nya? Bunda ingin belajar masak masakan Padang karena sebentar lagi teman-teman dari komunitas Dinar Khairul Rozikin itu Sukses Gold Summit-nya itu ke Padang. Nah, makanya Bunda pengen belajar masakan Padang. Nah, kayak gitu. Itu boleh-boleh aja, sah-sah saja. Nah, nanti setelah itu diaminkan, ditanda tangan oleh keluarga, ada komitmen, ya contoh anak juga sama setelah orang tuanya ibunya buat, anak buat sambil dipandu, ayah buat, semuanya nanti tinggal ya melakukan evaluasi. Ketercapaiannya sudah sampai di mana, apa persoalannya, ya kendalanya. Nah itu sama-sama nanti kita pecahkan. Nah seperti itu ya. Insya Allah kalau semuanya sudah dilakukan mulai dari kita paham membangun, kita paham makna keluarga, kita paham makna dari kepribadian, kita paham makna dari magnet rezeki, maka semuanya akan menjadi satu sama terhubung dalam balutan keluarga rezeki yang sakinah, mawadah, warohmah. Jadi, nah anak-anak Bunda Ucu nih sekarang sudah dibiasakan ya dalam apa nih dalam capaian LOP masalah keuangan. Nah mereka kan dapat dapat apa namanya uang saku di pesantren. Biasanya habis-habis terus tuh. Nah sekarang kata Bunda Ucu, kalian pilih uang kertas atau pilih emas. Nah, kalau kalian pilih uang kertas, lama-kelamaan uang itu ya nilainya akan berkurang. Tapi kalau kalian nabung emas, itu nilainya akan bertambah. Anak kita nanya, maksudnya apa sih Bu? Jelaskan. Ya, kalau contoh kita akan pergi ke haji nih di tahun 2018, umroh lah anggap umroh. Tahun 2018 umroh itu biayanya hanya 18 juta. Ya, 18 juta itu hanya membutuhkan berapa dinar gitu ya. Contoh hanya membutuhkan 3 dinar atau 4 dinar. Ternyata di tahun 2019 atau tahun 2020 pergi umroh itu biayanya naik kalau dalam rupiah. 18 jadi 21 juta. Nah, di mana di dinar atau di emas, kita cukup apa? Ternyata yang tadinya kita butuh 4, karena harga emas itu relatif grafiknya naik terus, jadi stabil. Nah, itu cuman butuh berapa? Cuman butuh 3. Kalau pakai uang kertas naik, ya, sementara pakai emas itu turun biaya untuk pergi umroh. Begitu juga di tahun 2022 ini. Kamu harus nambah lagi nih tabungannya. Tadinya cuma 24 juta, ternyata ada pandemi, ada COVID, ada aturan baru, harus karantina. Kamu harus nambah 10 juta. Nah, sementara kalau pakai emas nabungnya, ya tambahan itu tidak lagi mencari keluar, tapi justru ya kita sudah punya stoknya kayak gitu. Akhirnya
anak-anak mulai melek, udah aku mau nabung 0,1, 0,2. Nah, alhamdulillah. Itu disadarkan oleh siapa? Oleh kita. Ya, oleh kita sebagai orang tua. Ya, jadi insya Allah dengan demikian di sini siapa nih yang udah mengedifikasi, bercerita baik ya kepada anak-anak ya, mencangkokkan ilmu kepada anak-anak terkait dengan menabung emas ya, menabung dalam bentuk emas ya. Kalau kita menabung ya seadanya di bank itu silahkan ya, tapi jangan sampai nanti kita simpan semuanya. Ya ada kejadian kemarin salah satu guru di tempat Bunda berkiprah di Yayasan Tarbiyatun Nisa, itu uangnya habis ya, habis terkuras gara-gara yaitu ada telepon ya, kemudian katanya sudah cukup untuk mendapatkan poin reward. Ya, setelah itu pinter tuh teman-teman ya si yang menghubunginya. Ibu jangan kasih nomor PIN ya, jangan kasih nomor PIN, hati-hati nggak boleh ngasih nomor PIN. Nah kan seneng tuh dari pihak bank udah mewanti-wanti seperti itu. Ternyata dia punya cara lain ya. Ibu harus mengisi formulir ini ya. Nah ini tidak boleh lama karena ibu sedang direkam oleh mesin katanya gitu. Nah akhirnya cepet tuh mengisi, di situ pertanyaannya nama, nomor KTP, nomor PIN. Nah secara otomatis tadi kan jangan disebutkan, tapi dia menuliskan di dalam formulirnya itu secara digital dan dikirim. Setelah ingat gitu ya, nah baru dia sadar, dia buka e-bankingnya itu sudah diblokir. Ya Allah sedih banget ya, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah semua diserahkan akhirnya kepada Allah. Ya Allah, hamba teledor ya, mungkin tidak ada dosa dan kesalahan hamba. Nah akhirnya apa? Setelah itu ya komplain ke pihak bank, ternyata katanya sih sudah dipindah ke bank lain gitu, tapi tidak bisa dilacak. Tidak boleh, bukan tidak bisa. Pihak bank punya kode etik, tidak boleh dilacak sampai di mana itu orang tinggalnya. Akhirnya apa? Dibekukan. Uangnya itu dibekukan oleh pihak bank. Yang punya uang tidak bisa mengambil, yang memindahkan rekening tadi juga nggak bisa mengambil. Akhirnya itu punya bank. Nah, sama bank nanti dia apa? Diputerin lagi uangnya. Nah, kalau kita nabung emas, emasnya kita simpan di rumah dengan cara penyimpanan yang baik ya. Insya Allah berkah. Nah, nanti kalau sudah 1 tahun, kita bisa apa? Bisa sedekah, bisa zakat. Wah, itu terus berkah nantinya. Oke, teman-teman, itu sebagai informasi ya. Kemudian terkait dengan tema tadi, sekali lagi membangun keluarga berkepribadian, ilmu magnet rezeki, ya kita semakin mengerti, semakin memahami, insya Allah rezeki kita, ketenangan, anak-anak soleh, pasangan taat dan setia, rezeki akan Allah turunkan dari langit seperti air bah yang semuanya bisa menikmati keberkahannya. Demikian. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bu Heni, Bu Eri, Bu Neneng, Husnul Khotimah, ya, Bu Dwi Wijaya. Terima kasih Bu Mila, ya. Alhamdulillah terima kasih tep-lop-lopnya, ya. Ini yang hadir udah 180-an. Alhamdulillah, ya. Subhanallah begitu ya Bunda. Iya Bu Umi Damelia, ya harus seperti itu kita memahami, ya insya Allah semua kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengikuti ilmu-ilmu yang Allah tuntunkan kepada kita, yang diramu sedemikian sederhana oleh Ustadz Nasrullah di dalam ilmu magnet rezeki, maka kita akan dapati sakinah, mawadah, warohmah. Ya, demikian. Terima kasih Bu Evi, Pak Asep ya atas Jeng Susi Lodo ya. Terima kasih atas kebersamaannya pada kesempatan ini ya. Mohon izin undur diri. Kalau nanti ada yang bertanya boleh bisa menghubungi Bunda Ucu di 081319003531. Mohon doanya Bunda Ucu dan Ayah menuju ke Tegal dalam rangka silaturahmi.
silaturahmi ini sudah dijanjikan oleh Allah akan membuka jalan pintu rizki. Nah, mudah-mudahan rizki silaturahmi kita sore ini bersama Bapak dan Ibu di MR for Family juga akan Allah bukakan pintu rizki untuk kita semua. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.